10 Mei 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kerajaan Kediri, mulai dari yang pertama latar belakang Kerajaan Kediri, kedua kehidupan politik, ketiga raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Kediri, yang keempat Maha Menteri, yang kelima kelompok rakyat ring parkiran, yang keenam kehidupan ekonomi, yang ketujuh kehidupan sosial budaya, dan yang kedelapan faktor kemunduran Kerajaan Kediri. Sebelum saya menjelaskan tentang latar belakang Kerajaan Kediri, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu dari beberapa kerajaan besar dan berpengaruh di Nusantara. Kerajaan Kediri atau juga sering disebut Kerajaan Kadiri hadir pada tahun 1045 Masehi sampai tahun 1222 Masehi. Jadi, selama 177 tahun kekuasaannya, Kerajaan Kediri banyak memberikan warna peradaban di Nusantara yang kemudian bernama Indonesia. Pada masa keemasannya, Kerajaan Kediri ini memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya, kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Hal ini diperkuat kronik Cina berjudul Ling Weithai Takarya Chow Kude tahun 1178, bahwa masa itu negeri yang paling kaya selain Cina secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Arab adalah Bani Abbasiyah, di Jawa ada Kerajaan Kediri, sedangkan Sumatera dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Saya akan menjelaskan sejarah Kediri. Yang pertama itu latar belakang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berlokasi tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri juga bercorak keagamaan Hindu pada abad ke-12. Kediri atau Kedari berasal dari kata Kadri yang berasal dari kata Sangsekerta yang berarti pohon paca atau mengkudu. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri ini diawali dengan perintah Raja Airlangga yang membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni Jenggala atau Kauripan dan Panjalu atau Kediri, yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Yang kedua, kehidupan politik Kerajaan Kediri. Pemerintahan dan rencana. Pemerintahan dijalankan oleh 300 penjabat sipil dan 1.000 pegawai rendahan yang bertugas mengawasi benteng, pembendaharaan kerajaan, gudang-gudang persediaan, dan keperluan prajurit. Lencana. Lencana yang dipakai Narasingha atau Narasimha. Prasasti Talan, Lencana Garuda Mukha, yang tercantum kata Pangjalu Jayati, artinya Pangjalu menang. Yang ketiga, raja-raja yang memimpin Kerajaan Kediri. Sri Samaruwijaya, Sri Baweswara, Prabu Jayabaya, Sri Sarwaswera, Sri Aryaswara. Pada tahun 1059 Masehi, yang memerintah adalah Samarosaha. Akan tetapi setelah itu tidak terdengar berita mengenal Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Baru pada tahun 1104 Masehi tampil Kerajaan Panjalu sebagai rajanya. Pada tahun 1117 Masehi, Bameswara tampil sebagai Raja Kediri. Prasasti yang ditemukan antara lain Prasasti Pajelegan ditemukan pada tahun 1117 Masehi dan Pandumbangan pada tahun 1120 Masehi. Pada tahun 1135 Masehi tampil raja yang sangat terkenal, yakni Raja Jayabaya,
Ia meninggalkan 3 prasasti penting, yakni Prasasti Hantang atau Ngantang pada tahun 1135 Masehi, Takan pada tahun 1136 Masehi, dan Prasasti Desa Jepung pada tahun 1144 Masehi. Yang pertama, Raja Jayaswara. Raja Jayaswara giat dalam memajukan sastra yang menjadikan ia bergelar Sastra Prabu atau Raja Sastra. Ia menamakan dirinya Titisan Wisnu. Yang kedua, Raja Kameswara. Kisah tentang raja ini terdapat dalam cerita Panji, yaitu kisah Raja Kameswara dan istrinya Sri Kirana. Yang terakhir, Raja Jayabaya. Kerajaan ini disebut sebagai penjelma Dewa Wisnu. Pada masa kejayaan Kediri sudah dimulai, lancana kerajaannya adalah Narasingha. Yang keempat, Mahamentri Putra atau kerabat raja. Yang pertama, Mahamentri Rakyan I Hino. Yang kedua, Mahamentri Rakyan I Sirikan. Yang ketiga, Mahamentri Rakyan I Halu. Yang kelima, Rakyan Ring Parakirakiran. Yang pertama, Rakyan Kanuruhan. Yang kedua, Rakyan Mahamentri Irangga. Yang ketiga, Rakyan Mapati. Keenam, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Kediri terbagi atas 3 bagian, yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan pelayaran. Yang pertama, pertanian. Hasil pertaniannya sangat melimpah karena didukung oleh tanah yang subur. Yang kedua, industri. Sebagian masyarakat sudah mulai mampu memelihara ulat sutra dan kapas, serta menenun kain sebagai bahan pakaian. Yang ketiga, perdagangan dan pelayaran. Pada saat itu sudah maju dengan adanya ketentuan hukuman yang harus dibayar dengan emas. Yang ketujuh, kehidupan sosial dan budaya. Penduduk sudah memakai kain sampai bawah lutut, rambutnya diurai, rumahnya bersih serta rapi, dan lantainya dari ubin. Perkawinan. Keluarga pengantin wanita mendapat emas kawin. Hukuman badan atau fisik tidak ada. Hukuman yang berlaku adalah membayar denda atau emas. Yang 8 atau yang terakhir, faktor kemunduran Kerajaan Kediri. Faktor kemunduran Kerajaan Kediri: terjadinya pertentangan antara raja dan kaum Brahmana. Raja Kartajaya dianggap melanggar agama dengan memaksakan mereka menyembah kepadanya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta pertolongan kepada Ken Arok, pemimpin daerah Tumapel yang ingin memisahkan diri dari Kediri. Kemudian terjadilah perang antara rakyat Tumapel yang dipimpin Ken Arok dengan Kediri. Akhirnya pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok berhasil mengalahkan Kartajaya dan Kerajaan Kediri menjadi daerah bawahan Tumapel atau Singasari.